Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Ada kebiasaan kita di Indonesia dan bahkan negara Islam ketika Ramadan bertambah kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Subuh ini kita hanya menguatkan saja terhadap amalan-amalan kita. Tidak semuanya tidak bisa karena waktunya sangat singkat. Di antaranya adalah majelis talim yang berupa tausiah, ceramah tarwih dan ceramah subuh. 1 bulan insyaallah seperti Masjid Raya ini diisi tiap malam, tiap subuh. Dalam Islam, pengajian itu tidak diukur dari waktunya. Betuana namo cinampeukeun denang kana bittamakada nanti pahalanya besar akumetai. Tidak ada. Hanya Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk sampai pada disengeng, maka dia akan digampangkan jalannya di akhirat nanti untuk masuk surga. Bayangkan mami itu fadilahnya itu menuntut ilmu. Jadi namo cinampe kami yang penting di dalamnya ada proses taklim, maka fadilahnya digampangkan jalannya di akhirat untuk masuk surga. Begitu Islam memotivasi ini untuk belajar. Ulama kita mengatakan, iya roh pengajian atau majelis salim yang kita lakukan, tania bawa persoalan Pak Diseng, tetapi dia adalah jalan takarrub, ipak depe alewe okopwangi. Di mana ambil dasar panditaya? Dari Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat. Sehingga maka depan ditata, bergabunglah ke dalam majelis taklim, maka itu adalah proses takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibanding-banding mana lebih besar pahalanya orang mengaji dengan majelis taklim. Tidak boleh dibanding, masing-masing punya kelebihan. Mana lebih besar pahalanya orang berzikir dengan orang majelis taklim? Tidak bisa dibanding, masing-masing punya kelebihan. Yang terkadang kita bisa lihat pengajian toy mengaji toy. Akhirnya nanti pada sama-sama setengah ini ilmunya nanti mungkin salah paham karena dia mendengar setengah-setengah, mengajinya juga tidak khusyuk. Sekali pilih salah satunya, mengajikah atau kita majelis taklimkah? Insya Allah pahalanya sama-sama besarnya. Fadilah mengaji lain, fadilah majelis taklim lain. Bayangkan kata Rasulullah, digampangkan jalannya masuk surga. Allah yang mengangkat derajat orang yang berilmu. Jadi bukan manusia, bukan masyarakat. Allah Ta'ala langsung yang mengangkat derajatnya kita, orang yang beriman dan berilmu. Di hadis lainnya, nanti apabila ya ropak disengat tak sudah banyak kita tahu, karena pengajian terus seperti Masjid Raya ini, maka pasti kita nemu cek pasti mengajar orang. Di antaranya yang diajar adalah baineta, lakaita, anakta, apota. Jangan kita pelit untuk mengajar. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Innallaha wa malaikatah wa ahlas samawati wal ard hattal namla fi hujriha. Sesungguhnya Allah, satu, malaikatnya, dua, wa ahlas samawat, tiga, penduduk langit, wal ard, penduduk bumi, hatta namlata fi hujriha, sampai semut-semut engkai ku kalakbonna. Semut punya bahasa tersendiri dan pernah didengar oleh Nabi Sulaiman. Nah, tingkai pun Allah Ta'ala pemahamannya Nabi Sulaiman untuk bisa memahami bahasa semut. Jadi semut itu punya bahasa. Kata Rasulullah, hatta namla fi hujriha, sampai bere-bere ku kalakbonna. Wal hut fil bahr, dan ikan-ikan di lautan. Tidak bisa dihitung itu jumlahnya ikan di lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khaira. Semua itu berselawat betuanna nain lau doangangi orang-orang yang mengajar kebaikan kepada orang. Tidak harus ceramah seperti saya ini. Mengajar anak cucu di rumah juga mengajar orang. Ya. Maka Syekh Muhammad Umar Hasim, mantan Rektor Al-Azhar, mengatakan, sesungguhnya kita ini disuruh belajar dan diperintahkan untuk mengajarkan apa yang kita tahu kepada orang. Inilah fadilah yang dilakukan oleh kita, dan Mancaji intensif menjadi bertambah kegiatan pada bulan Ramadan dengan majelis taklim. Ada seorang tabi'in, betuan nadek si bawa Nabi Tayye, hukumi sahabat Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lainnya. Namanya Ka'ab bin al-Akhbar, mantan orang Yahudi yang masuk Islam. Maka dai lau anna sawaba majlisil ulama ibadalin nas, cobanna yaro appalanna tumam majlis taklim badalin nasi naitaman nase kotawe, cobanna napitangi pung Allah Ta'ala napitaman nase kurupatawe appalanna tumam majlis taklime laqtatalu alaih, pasti mereka bertengkar. Bertengkar apa? Memperebutkan tempat di gagondrong. Ini yang bilang ini muridnya Sayyidina Abu Bakar Umar. Tidak mungkin dia mengeluarkan kata-kata kalau bukan dari gurunya. Siapa gurunya Abu Bakar Umar? Nabi sallallahu. Laqtatalu alaihi, pasti mereka itu bertengkar memperebutkan tempat. Sangat masuk akal karena kita sudah pernah semua menyaksikan betapa angka beberapa orang meninggal, kalau tidak salah 5 atau 6 nenek-nenek yang meninggal di Jawa gara-gara antrian amplop yang dibagi oleh orang kaya tidak terkoordinir baik, si pejak-pejak tahu sampai ada sekitar 6 atau 5 nenek-nenek yang meninggal. Padahal siaga milik 6 amplop nah 25.000 sampai meninggal beberapa orang di Jawa. Kenapa? Badalin nas, lairita apalana, lairita ilis amplona, siaga 25 sampai susah untuk dikontrol, terinjak-injak, meninggal beberapa orang. Maka sangat wajar kalau Ka'ab bin al-Akhbar mengatakan, coba nanapitangi pun Allah Ta'ala apalan itu orang majelis taklim, pasti mereka bertengkar, memperebutkan tempat. Orang kaya di Papua, Ambok Rukka, membagi amplop di Makassar, juga tidak terkontrol dengan baik pembagiannya. Beberapa orang pingsan karena terinjak-injak. Siaga di sana 50.000. Maka ini sangat masuk akal ketika Ka'ab bin al-Akhbar mengatakan, coba nanaita yaro appalanna lairi tamata manassa appalanna tu majelis salim, pasti orang akan bertengkar memperebutkan tempat yang tidak muat. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah, orang yang di rumah mewah pasti nasalai bulana, rumah mewahnya akan ditinggalkan untuk pergi majelis taklim. Wa kullu disukin sukah, pasti aropak baluk ke pasai, nasalai baluk-balukna. Untuk mana? Pergi majelis taklim. Maka di Sidap ini saya melihat ada kelompok bapak-bapak yang kemana-mana kita pengajian ada yang saya istilahkan dengan pemburu majelis taklim. Kemudian
Sayyidina Umar, ini sudah sering saya sampaikan di mimbar ini. Kita ulang lagi. Qala Umar bin Al-Khattab, maka dari Sayyidina Umar, inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min adz-dzunubi misla jibal Tihama. Coba nangkan asan Sayyidina Umar, wa dijajing kata masui pole bolana. Dia membawa dosa sangat banyak. Artinya ini orang pendosa ini, banyak dosanya. Misla jibal Tihama, seperti bulu Okko Tihama. Tihama itu adalah semenanjung pantai di Sara Arab Saudi. Kalau Bapak Ibu pergi haji umrah, dibawa ke Masjid Terapung, maka semenanjung daratan itu Tihama senero. Itu banyak gunung. Maka dari Sayyidina Umar coba nangka tahu masuk pole bolana mega dosana pada badan na ya bulu-bulu na Tihama. Fa idza sami'al alima, kemudian dia majlis taklim mendengarkan tausiah. Wa khafa wastarja'a. Ini yang perlu dicatat ini. Ini yang perlu dicatat. Catatan Sayyidina Umar mengatakan khafa wastarja'a. Mitau'i kupungan Allah Ta'ala. Ya Allah, mega dosaku puang dan pengengak di majelis taklim ini. Maka ini yang perlu dicatat. Raja'ah wa raja'an zunubihi. Kemudian dia, ya Allah, saya sudah tidak akan mengulangi dosaku lagi. Jadi kalau majelis taklim kita itu, anjurannya Sayyidina Umar, ingat dosa tak. Kalau ada orang yang mengakukan itu, agak pelana. Insarafa ila manzilihi wa laisa alaihi minadz-dzunubi syai'. Pura nama pengajian, rewek ni tu kubulana nama pacing ya dosana seperti bulu-bulu na Tihama dek nama gaga na susu iku pengajian. Begitu ke Sayyidina Umar. Ada pesannya, fala tufariqu majelis ulama. Jangan meninggalkan majelis ulama, jangan meninggalkan agak senah majelis taklim. Fa inna Allah azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akram min majlisil ulama. De tugaga tanah okolino lebih daripada tanah yang di atasnya diadakan pengajian. Dari semua tanah yang paling mulia di dunia ini adalah tanah yang di atasnya diadakan majelis taklim. Masjid lah ini karena majelis ini tempatnya. Itu maka kita pertahankan ini. Walaupun sebahagian orang ada lagi mau mengatakan bahwa itu bid'ah, semua itu karena Nabi pada masa Nabi. Ya, kalau semua yang baru bid'ah, apa yang bisa kita kerja? Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, di bulan Ramadan tatambai sampajatta. Beberapa kali pertemuan kita di pengajian rutin tak di sini, saya juga sudah membacakan hadisnya. Engkasi di waktu mak jenne Sayyidina Utsman. Tanya Pak Utsman. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, mak jenne. Kemudian maka dai angka biasa nangka mak jenne nabita kemudian napodanga. Ni gini cina semak jenne pada batai ku mak jenne. Ya sepertilah uduk kita, karena uduk kita itu kita lakukan berdasarkan ilmu fikih, dan ilmu fikih itu digali dari Al-Quran hadis. Ni gini-gini Nabi tamak jenne pada batai ku mak jenne. Summa shalla rak'ataini, kemudian mas sempajang 2 rakaat. Walam yuhaddits nafsahu bi syai'in minad dunya. Kemudian nabiarkan yatinna mak bicara lino. Ya kong kali lino kuatinna na patuju sita ku pungalai Allah Ta'ala. Apa balasannya? Ghufira ma taqaddama min dzambihi. Diampunilah dosa-dosanya yang lalu dengan salat 2 rakaatnya. Begitu kuat ini salat menghapus dosanya orang. Padahal 2 rakaat kami. Kita kan tidak 2 rakaat. Tarwih tak saja ada 8, ada 20, ditambah witir. Oh, itu pun masih nanti biasanya salat malam, salat duha, salat isyraq. Rasulullah hanya mengatakan 2 mibawatu sitongenna sudah mampu menghapus dosa-dosa yang lalu. Tapi ketika dibaca syarahnya, yang dimaksud di situ adalah
dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu sedikit jumlahnya. Di antaranya dosa besar, makan riba, sihir, bapak dua, membunuh orang, berdurhaka kepada orang tua, menuduh orang baik-baik berzina, kemudian lari dari peperangan. Itu di antara dosa-dosa besar. Karena itu butuh tobat khusus. Adapun nareko, dosa mata, dosa telinga, dan dosa-dosa lain di badan ini, maka itu akan dihapus oleh 2 rakaat. Apalagi kalau sampai 20 rakaat, apalagi kalau lebih dari itu. Kekuatan itu salat. Cuma ini ada catatannya, inilah sehingga saya baca kembali catatannya ini. Mari kita ingat sama-sama. Walam yuhaddits nafsahu bi syai'in minad dunya. Dek na biarkan yati nama bicara lino. Bukan Rasulullah mengatakan dek nak bicara lino. Dek na biarkan haddasa itu menyengaja. Maka ketika mesempajangi, itu batin kita itu melawan terus. Berjihad kita. Berjihad apa? Melawan ini bisikan-bisikan selain Allah yang masuk. Karena setan itu punya peran fungsi mapalese paringerang. Mapalese paringerang. Ada orang di Jawa Timur, dia curhat sama saya, dibilang, Pak Ustaz, nak, iya naseng iya opo saliweng, oko jama-jamaku, alhamdulillah, jalan di zikirku. Tapi entah kenapa kalau saya salat, maka watang tulilese paringerakku. Entahlah kalau kita Bapak Ibu, dia yang nampaknya kalau saya juga mengatakan hal yang sama. Jadi mari kita sholat, catatannya ini yang penting. Lam yuhaddits nafsahu bi syai'in minad dunya. Dia tidak biarkan, dia tidak menyengaja meladeni bisikan selain Allah. Jadi, ya roh zaman jabata aku mas sempajangi, batin kita itu 547. Makanya Profesor Farid Wajdi mengatakan, agar rahasiana Allahu Akbar di gerakan-gerakan kita itu. Rahasianya adalah seperti orang naik sepeda, naik motor, tulil 547. Yuk kemelok lesek. 47 sih Allahu Akbar, sebenarnya itu 47 peringgeran. Nasabah 2 rakaat saja mampu menghapus dosa-dosa selain dosa besar, mampu menghapus dosa selain dosa kepada manusia. Dihapus oleh hanya 2 rakaat. Yang ketiga terakhir, di antara kebiasaan tak di bulan Ramadan adalah bertambah sedekah. Itu kebiasaan luar biasa. Kasih di hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Betuannya ini hadis sahih. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamrah. Nigi-nigi tau sedekah bi adli tamrah senilai 1 biji kurma. Tamrah 1 biji kayak jempolku ini besarnya. Engkau tuh sedekah. Adakah orang yang memang bersedekah seperti itu? Ada. Saya kalau Ramadan keluar waktu saya di Kairo, itu ternyata orang Mesir sudah siap kantong plastik di kantongnya. Agak di sana karoma. Jadi itu kalau kita di mobil, Allahu Akbar, bunyi radionya, bunyi tape-nya itu mobil, maka lumba tahu ya, membagi kurmanya yang di kantong plastik, dibagi ke belakang. Jadi memang ada orang yang bersedekah bi adli tamrah, 1 kurma. Kata Rasulullah, kalau nareko engkau mas sedekah sebiji kurma, bukan 1 kilo, bukan setengah kilo. Min kasbin thayyibin, ini catatannya. Dari rezeki yang halal. Maka kehalalan itu memang penting. Wala yaqbalullahu illa thayyiba. Nah dia nak terima pengal ta'ala kutania anu halala. Jadi itu catatannya. Aga balasanna, fa inna Allah ta'ala yurabbiha li sahibiha. Majepu pengal ta'ala pelihara itu, yaqbaluha biyamini, na terima madece pengal ta'ala, summa yurabbiha biyaminiha, kemudian Allah kembangkan itu pasti dekana. Kama yurabbi ahadukum fuluwah, sama seperti orang yang memelihara anak kudanya. Itu anak nyareng, hubungan jaji, bicui. Dikasih makan, dikasih minum, ya, kasih obat, itu namanya yurabbi, dipelihara. Lama-lama nanti ini anak kudanya besar, bahkan sudah bisa dinaiki.
Maka dia Nabi tak makutoni rupung Allah Ta'ala tarimai pasidekana tawe namo bicukna namo nilainya sama angka na 1 biji kurma. Dek na taruh bawang ipung Allah Ta'ala. Misalnya menyumbang tahun ini, Ramadan ini, 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Nanti beberapa tahun kemudian itu nilainya tidak 5.000. Karena kata Rasulullah, Allah yang kembangkan itu 5.000. Seperti mengembangkan, memelihara anak-anak kuda. Seandainya sampai di situ, mungkin kita makadaki, ai bicuk mi pale. Hatta takuna mislal jabal. Gangkanna ya rupa sedekana yang senilai 1 kurma itu. Takuna mislal jabal. Sama seperti gunung besarnya. Dikali berapa ratus triliun kali itu. Nah 1 biji kurma dipelihara oleh Allah dari orang yang ikhlas, orang yang halal hartanya. Sampai mencaji bulu iya pas sedekana padahal hanya sebiji kurma. Inilah Allah untuk manusia. Jadi di antara pertanyaan, kenapa itu manusia 60 saja umurnya, 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 100 tahun sudah sangat panjang. Kenapa bisa hidup selama-lamanya di akhirat? Nomor sidi karena niatna, nomor 2 karena memang Allah lipat kalikan itu pahalanya. Maka kebiasaan tak ini diteruskan. Itulah rahasianya kenapa di surah Al-Munafikun Allah menceritakan orang yang mau meninggal. Maka dia Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum, impakkan yang kita punya, impakkan. Jangan dipersempit ke masjid saja, jangan dipersempit ke pantai asuhan saja. Yang penting dikeluarkan untuk anu makke gunai. Di antaranya pendidikan anak, di antaranya membiayai keluarga. Maka dia Nabi hatta mata ja'alu fi famim ra'atik, sampai biaya yang kamu kasih makan istrimu itu masuk impak semuanya. Sebab ada sebagian orang tua yang berpikir ajak anak memak kuliah pacap pudui. Padahal itu mapak kuliah, mapak sekolah, investasi lino untuk masa depan anak, investasi akhirat. Jadi Allah nafkahkan min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kalian, kemudian mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, puan coba nekasih kak dulu kesempatan sebentar, tambah ini umurku, jangan dulu cabut nyawaku. Mau ke mana? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Melo kak masih dekat. Rupanya minta tambahan umur, melo masih dekat. Wa akum minas salihin, dan mau kak mencaji orang saleh. 2 na minta di sini. Maka dia ahli tafsir, kenapa sedekah yang disebut bukan salat? Kenapa disebut sedekah bukan haji? Kenapa sedekah disebut bukan umrah? Maka dia panditata, karena dia melihat orang kalau salat ya kau mati petui sampajana, tidak bisa salat lagi karena mati. Naik haji tidak bisa lagi petui hajina karena sudah tidak bisa haji, sudah mati. Tapi kau masih sedekah, jalan terus pahalanya. Itu yang dia lihat sebelum meninggal. Dan karena dia minta tambahan jatah umur, ya laula akhartani ila ajarin qarib, kasih kak waktu sebentar saja, melo kak masih dekat, dia bilang. Wa akum minas salihin, ma minas salihin, melo nak puang mencaji orang-orang saleh. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian kepada kita yang setiap saat selalu berpikir untuk masih dekat, tabe jangan dibatasi hasil masjid, sini anu makke gunanya. Sehingga kita ini punya prinsip, agar kira-kira narik komate kak matu engkau lai salai mondri napa kita we kudecengnya. Itulah amal jariah itu. Agar matu komate kak engkau salai mondri napa kita we kudecengnya. Maka itu luas kan? Sekolah juga napa kita we kudecengnya, jalanan napa kita we kudecengnya. Semua sarana yang bisa dimanfaatkan dalam kebaikan orang
itu akan didambakan kalau kita sudah mau meninggal. Tania haji, tania sempajan narampe, karena semua itu akan putus kalau meninggal, tapi pas sedekah tidak putus pahalanya. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih panitia yang telah memberi kesempatan. Hadirin hadirat, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.